Elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan atau dihilangkan. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata elastisitas ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi perhatikan gambar. Nah, misalnya kalian punya sebuah pegas begitu. Pegas itu kalian tarik, kemudian dilepaskan, maka pegas itu akan kembali ke bentuk semula ya. Nah, itu yang dinamakan dengan elastisitas. Benda-benda yang memiliki sifat elastisitas disebut benda elastis, sebaliknya benda-benda yang tidak memiliki sifat elastis disebut benda plastis. Contoh benda elastis, karet gelang, kemudian pegas, trampolin, dan lain sebagainya. Sementara untuk contoh benda plastis adalah kayu yang memang tidak elastis ya, kemudian besi, kemudian kertas begitu. Sifat elastisitas bahannya. Jadi belajar tentang elastisitas zat padat, maka kita harus belajar tentang yang namanya pertama adalah tegangan atau stres, kemudian yang kedua adalah regangan, strain, yang terakhir adalah modulus Young. Nah, apa sih maksud dari 3 poin ini? Yang pertama adalah tegangan atau nama lainnya adalah stres. Perhatikan gambar, misalnya kalian punya sebuah kawat, begitu. Kawat logam itu kan kecil, ya. Kemudian bayangkan saja diperbesar, maka kawat logam ini punya yang namanya luas penampang ya. Luas penampangnya ini akan berbentuk seperti lingkaran. Jika kawat logam ini ditarik dengan gaya F ya, searah dengan panjangnya, maka bisa dikatakan bahwasanya tegangan atau stres adalah perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dan luas penampang benda. Sehingga dirumuskan sigma sama dengan F dibagi A. Ya. Sigma ini adalah lambang dari tegangan. Begitu. Keterangan rumus, sigma sama dengan tegangan atau stres, satuannya dalam Newton per meter kuadrat. Kemudian F adalah gaya, satuannya dalam Newton. Kemudian A, luas penampang benda, satuannya dalam meter kuadrat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya luas penampangnya bentuknya adalah luas lingkaran. Jadi, nanti ketika di soal tidak diketahui luasnya, namun misalnya diketahui diameter atau jari-jari dari luas penampangnya, maka kalian harus menggunakan luas lingkaran untuk menghitung luas penampang dari kawat tersebut ya. Luas lingkaran harus ingat, rumusnya A sama dengan Pi dikali R kuadrat ya. Dengan R adalah jari-jari dari lingkaran. Kita next. Regangan. Nama lainnya adalah strain. Masih sama gambarnya. Kawat penghantar ya ditarik dengan gaya F. Awalnya kawat penghantar tersebut panjangnya adalah L ya. Setelah ditarik, kawat tersebut bertambah panjang sebesar delta L ya. Nah, maka regangan atau strain adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang benda mula-mula. Dirumuskan epsilon sama dengan delta L dibagi L0, di mana epsilon adalah regangan atau strain, tidak ada satuannya. Kemudian delta L adalah pertambahan panjang benda, satuannya dalam meter. Kemudian L0 adalah panjang benda mula-mula, satuannya dalam meter ya. Jadi, misal nanti di soal, sebuah kawat panjang mula-mulanya 2 cm. Setelah ditarik dengan gaya F, panjangnya menjadi 2,05. Berarti pertambahan panjangnya sebesar berapa? Iya, 0,05 cm ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, pertambahan panjang dibagi dengan panjang benda mula-mula. Kemudian modulus Young ya. Modulus Young juga dikenal dengan yang namanya modulus elastisitas. Adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas suatu bahan
Modulus Young didefinisikan sebagai perbandingan besar tegangan, stres, dan regangan, strain. Ya. Nah, modulus Young disimbolkan dengan E besar ya, maka sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Tadi kita masing-masing punya rumus bahwa tegangan rumusnya F dibagi A, sementara regangan rumusnya delta L dibagi L0. Nah, kita turunkan, maka kita dapatlah rumus dari modulus Young, yaitu E sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Ya. Dengan keterangan masing-masing rumus, E sama dengan modulus Young, satuannya sama dengan satuan tegangan ya, Newton per meter kuadrat. Kemudian delta L tadi adalah pertambahan panjang benda, L0 adalah panjang mula-mula benda, F adalah gaya yang bekerja pada benda, dan A adalah luas penampang benda. Modulus Young beberapa bahan. Ya, jadi di sini ada tabel dari modulus Young beberapa bahan, bisa dilihat sendiri bahwa besi itu modulus elastisitasnya 100 kali 10 pangkat 9. Ini maksudnya apa begitu ya? Jadi semakin besar modulus elastisitas suatu benda, maka benda itu semakin tidak elastis ya. Nah, kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Kita lanjut. Setiap benda memiliki batas elastisitas yang berbeda-beda. Jika penambahan beban melewati batas elastisitas bahannya, maka benda tersebut akan putus. Nah, perhatikan ilustrasi pada gambar berikut ya. Misalnya ada sebuah tali ya atau kawat begitu digantungi dengan beban. Jika bebannya itu melebihi dari batas elastisitasnya, maka tali atau kawat tersebut akan putus ya. Grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Ya, ini diperhatikan ya, grafik dari titik 0 sampai A, kemudian titik B, titik C, sampai titik D dan E begitu ya. Nah, apa sih maksudnya dari grafik hubungan antara tegangan dan regangan ini? Untuk O sampai A itu berlaku hukum Hooke. Ya, hukum Hooke itu apa nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Dan titik A itu disebut dengan batas hukum Hooke ya. Kemudian B itu adalah batas elastis ya. Nah, berarti melebihi dari B, maka di titik C itu sudah titik tekuk, artinya akan patah begitu. Pegasnya akan patah. Misalnya kita gunakan pegas ya. Nah, dan E adalah titik patah ya. Coba saja kalian mainkan pegas begitu. Mainkan pegas, ditarik. Jika gaya yang digunakan itu tidak melewati batas elastisitasnya, maka pegasnya akan kembali lagi ke bentuk semula. Tetapi kalau kalian paksa, kalian tarik terus pegas tersebut sampai melebihi batas elastisitas bahannya, maka pegas tersebut tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Jadi dia sudah masuk di titik patah begitu. Nah, melewati batas elastisitas itu dia sudah cenderung tidak akan kembali lagi ke bentuk semulanya. Hubungan antara gaya dan perubahan panjang pada pegas ya. Nah, misalnya ada sebuah pegas. Sebuah pegas digantungi beban. Misal besar bebannya 10 gram. Pasti bertambah panjang kan? Nah, kemudian bebannya ditambah lagi 10 gram. Jadi 20 gram. Maka akan bertambah panjang lagi. Ditambah lagi bebannya, maka akan bertambah panjang lagi juga pegasnya begitu. Nah, hubungan seperti ini kalau digambarkan dalam bentuk grafik ya, untuk yang sumbu Y ini adalah F, sementara sumbu X adalah pertambahan panjangnya. Ketika ditarik dengan gaya F1 bertambah X1. Ditarik dengan gaya F2 yang lebih besar, maka bertambah panjang pula sebesar X2 ya. Nah, ini kalau dibuat dalam grafik, maka akan membentuk suatu garis lurus seperti ini ya. Nah, garis lurus ini apa? Akan kita bahas lebih detail pada slide berikutnya. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa semakin besar gaya yang menarik pegas begitu ya, maka pertambahan panjang pegas juga akan semakin besar. Makanya di sini disimpulkan F sebanding atau berbanding lurus dengan delta X ya. Delta X adalah pertambahan panjang pegas.
Gaya pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Hukum Hooke. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan hukum Hooke. Jadi ini berlaku pada benda-benda yang elastis, contohnya tadi seperti pegas ya. Perhatikan gambar ya. Misalnya ada sebuah pegas, ketika pegas ini tidak diapa-apai begitu ya, maka dia punya yang namanya panjang L0 ya. Dia punya yang namanya panjang L0. Setelah ditarik dengan gaya F, maka panjangnya berubah menjadi panjang akhir ya, LT. Nah, selisih dari panjang akhir dan panjang awal itulah yang disebut dengan pertambahan panjang ya. Nah, ketika pegas itu ditarik, kemudian dilepas, maka pegasnya akan kembali lagi ke bentuk semula. Ditarik ke bawah, dia akan kembali ke atas ya. Ditekan ke atas, dia akan kembali ke bawah begitu. Jadi seolah-olah ada gaya yang menuju atau melawan gaya yang kita berikan begitu. Nah, bunyi hukum Hooke, pada daerah elastisitas suatu benda, besarnya pertambahan panjang benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Dirumuskan seperti tadi ya, bahwa F sebanding dengan delta X. Kalau ini diturunkan, maka ketemulah suatu persamaan F sama dengan K dikali delta X ya. K itu adalah konstanta atau tetapan pegas. Masing-masing pegas itu punya nilai konstantanya ya. K dikali dengan delta X. F sama dengan gaya ya, Newton. K adalah konstanta pegas, Newton per meter. Sementara delta X adalah pertambahan panjang pegas dalam meter. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menarik pegas ke kanan, atau menekan pegas ke kiri begitu ya, maka pegas juga akan memberikan gaya yang berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Contohnya seperti gambar. Ini awalnya pegasnya panjangnya L ya. Kemudian ditekan dengan gaya F ke kiri ya, maka pegas ini akan memberikan gaya ke kanan ya. Nah, inilah yang disebut dengan F sama dengan K dikali delta X ya. Atau nama lainnya adalah gaya pegas. Gaya yang diberikan pegas. Atau nama lainnya juga disebut dengan gaya pemulih ya. Gaya pemulih. Berdasarkan hukum 3 Newton ya, aksi reaksi, pegas akan memberikan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan ya. Nama lainnya gayanya adalah gaya pegas atau yang kayak saya bilang tadi gaya pemulih. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di rumus ini sebenarnya ada tanda negatif ya. Tanda negatif menyatakan bahwa dia adalah gaya pemulih yang melawan gaya yang diberikan pada pegas tersebut ya. Tetapi di dalam perhitungan nanti tanda negatifnya tidak usah diikutkan ya. Jadi kita cukup pakai rumus F sama dengan K dikali dengan delta X ya. Tanda negatif tadi maknanya bahwa dia adalah gaya pemulih. Kita lanjut. Energi potensial pegas ya. Untuk meregangkan atau memampatkan sebuah pegas itu dibutuhkan yang namanya energi. Energinya disebut dengan energi potensial pegas ya. Kalau kita gambarkan secara grafik, tadi kan grafik yang sumbu Y adalah F, yang sumbu X adalah X ya. F itu gaya, X adalah pertambahan panjang. Nah, kemudian tadi kalau kita gambarkan lagi grafik hubungan antara F dan X, maka akan membentuk yang namanya garis lurus ya. Nah, garis lurus ini adalah K ya. Nah, sekarang kalian lihat bagian yang diarsir ya, bagian yang di bawah grafik. Ini bentuknya apa? Bentuknya segitiga. Ya, bentuknya segitiga. Nah, W atau usaha ya sama dengan energi potensial sama dengan luas yang diarsir. Berarti energi potensial sama dengan luas yang diarsir atau luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah
kali alas kali tinggi. Nah, setengah dikali alasnya kan dalam X, kemudian tingginya dalam F. Ya, kemudian tadi F kalian punya rumus K dikali X ya. Maka berubahlah rumus ini menjadi setengah X, kemudian K dikali X ya. Nah, maka dapat rumusnya setengah Kx kuadrat. Ini adalah penurunan rumus dari energi potensial pegas. Nah, ini yang kalian gunakan untuk menghitung besar energi potensial dari sebuah pegas. Keterangan rumus, EP sama dengan energi potensial pegas, satuannya dalam Joule, kemudian K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, X adalah pertambahan panjang pegas ya. X atau delta X itu sama saja, maknanya adalah pertambahan panjang pegas. Contoh, seutas kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat ditarik dengan gaya 3,2 Newton, ditanya tegangan kawat tersebut adalah ya. Jadi diketahui luas sama dengan 4 mm kuadrat, kemudian gaya sama dengan 3,2 Newton. Nah, ingat bahwasanya untuk satuan luas tadi dalam meter kuadrat, maka kalian harus bisa merubah dari milimeter kuadrat menjadi meter kuadrat ya. Nah, sekarang saya ajari ya. 1 cm itu sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. Maka 1 cm kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 2 kali 2, berarti minus 4 meter kuadrat. Ini untuk senti. Kalau mili, 1 milimeter itu sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Sehingga kalau dikuadratkan maka pangkatnya dikali dengan 2. Ya, maka 1 milimeter kuadrat sama dengan 10 pangkat 2 kali minus 3 minus 6 ya, meter kuadrat. Sehingga kita bisa ubah satuan A ini menjadi 4 kali 10 minus 6 meter kuadrat. Nah, sudah meter kuadrat, maka kita sudah bisa menghitung besar tegangannya. Kita langsung saja, tegangan sama dengan gaya dibagi A. Gayanya sebesar 3,2 dibagi 4 kali 10 minus 6 ya. Saya sudah mengajari operasi bilangan berpangkat, jangan sampai tidak ingat ya. 3,2 dibagi 4 berapa? 32 dibagi 4 itu 8, 3,2 dibagi 4 itu 0,8 per 10 minus 6. Pangkat di bawah boleh dipindahkan ke atas, kalau dia minus maka menjadi positif, kalau dia positif maka menjadi negatif. Maka hasilnya 0,8 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kalau kita rubah menjadi 8, geser komanya ke kanan. Maka 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ingat, karena dia pangkat positif. Beda dengan menggeser untuk pangkat negatif. Oke, kurang lebih contoh menghitung tegangan seperti ini. Kita lanjut. Sekarang regangan. Seutas kawat ditarik dengan gaya F sehingga mengalami pertambahan panjang dari 2 cm menjadi 2,04 cm ya. Berarti panjang mula-mula sama dengan 2 cm. Panjang akhir sama dengan 2,04 cm. Berarti delta L-nya sama dengan panjang akhir dikurang panjang awal. 2,04 dikurang dengan 2 hasilnya adalah 0,04 senti. Nah, kalau sama-sama satuannya dalam senti, kita gunakan senti saja. Kenapa? Karena tadi regangan tidak punya satuan ya. Maka langsung kita jawab karena pertanyaannya adalah regangan. Regangan sama dengan delta L dibagi L0 ya. Delta L-nya 0,04 cm dibagi 2 cm. Senti dengan senti bisa dicoret.
0,04 dibagi 2 hasilnya adalah 0,02. Nah, ini nilai regangannya. Bisa kan? Saya rasa tidak ada masalah untuk tegangan dan regangan. Kita next. Sekarang modulus Young. Sepotong kawat logam homogen dengan panjang 5 cm ya. Jadi kita tulis dulu L0 sama dengan 5 cm. Luas penampangnya 4 mm kuadrat. Kita rubah tadi menjadi 4 kali 10 minus 6 meter kuadrat. Ketika ditarik dengan gaya 12 Newton ya, 12 Newton. Bertambah panjang berarti delta L sama dengan 1 mm. Nah, kita rubah ke meter jadinya 1 kali 10 pangkat minus ya minus 3 ya meter. Oke, pertanyaannya adalah modulus Young kawat. Kita langsung gunakan rumus. Modulus Young sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L ya. Kita masukkan angkanya. F-nya 12, kemudian L0-nya 5. 5 cm kita rubah dulu ya. 5 kali 10 minus 2 meter. 5 kali 10 minus 2 dibagi A-nya di situ 4 kali 10 minus 6. Kemudian delta L-nya 1 kali 10 minus 3 itu bisa ditulis dengan 10 minus 3 saja ya. 10 minus 3. Karena berapapun dikali 1 hasilnya adalah angka yang dikalikan itu. Nah, ini sama dengan kita hitung 12 dibagi 4 berapa? 3 ya. 3 dikali dengan 5 hasilnya 15 kali 10 minus 2 per, nah, utang 6, utang 3, sisa utang 9 ya. Sama dengan, nah ini pangkat negatif di bawah dipindah ke atas jadi pangkat positif. Maka ini 15 kali 10 minus 2 kali 10 pangkat 9. Sama dengan, ini bisa kita selesaikan, utang 2, tabungan 9, maka hasilnya adalah 15 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Nah, sampai sini jawabannya sudah benar. Ya. Kalau mau dibuat menjadi 1,5 pun boleh ya. Tinggal menggeser koma dari kanan ke kiri. Itu komanya tuh di sebelah kanan ya. Geser selangkah maka jadinya 1,5 kali 10 pangkat 8. Karena digeser ke kiri pangkat positifnya 6 nambah ya. Newton per meter kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini untuk menghitung modulus Young. Kita lanjut. Masih soal tentang tegangan, regangan, dan modulus Young. Seutas kawat dengan luas penampang 2 mm kuadrat. Ya, jadi di sini diketahui luas penampang sama dengan 2 mm kuadrat atau sama dengan 2 kali 10 minus 6 meter kuadrat. Kemudian gaya sama dengan 1,6 Newton. Kemudian sehingga panjangnya bertambah dari 20 cm menjadi 20,02. Berarti panjang awalnya sama dengan 20 cm, bertambah panjangnya sebesar 20,02 dikurang 20. Hasilnya adalah 0,02 cm. Nah, ini kita rubah. 20 cm sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ingat ya, biasakan pakai bilangan berpangkat. Itu lebih mudah menghitungnya ketimbang kalian merubahnya ke dalam desimal ya. Sama dengan 0,02 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini boleh kita rubah dulu. Geser komanya ke kanan 2 ya. 1, 2. Berarti 2 langkah. Maka 2 kali 10 pangkat minus, karena 2 langkah, jadi minus 4 ya meter. Ingat kalau pangkat negatif, koma digeser ke kanan, angka di pangkatnya nambah ya. Sekarang kita hitung untuk yang A adalah tegangan. A
tegangan sama dengan gaya dibagi luas. Gayanya di situ 1,6 dibagi luasnya 2 kali 10 minus 6 ya. 1,6 dibagi 2 itu sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 6 ya. Negatif pindah ke atas jadi positif. Jadinya 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Sementara untuk regangan ya yang B, regangan sama dengan delta L dibagi L0. Ya, delta L-nya di situ 2 dikali 10 minus 4 dibagi L0-nya adalah 20 kali 10 minus 2 ya. Maka hasilnya 2 dibagi 20 itu hasilnya 0,1 kali 10 pangkat minus 4 negatif pindah ke atas jadi positif ya. Maka hasilnya 0,1 kali 10 pangkat minus 2 geser koma ke kanan 1 kali 10 pangkat minus 3. Nah, untuk C modulus Young kita langsung pakai rumus tegangan dibagi regangan. Tegangannya 8 kali 10 pangkat 5 dibagi 1 kali 10 minus 3. 8 dibagi 1, 8 kali 10 pangkat 5 minus 3 pindah ke atas jadi positif 3. Maka hasilnya 8 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Ya, perlahan saja saya yakin jika mengikuti penjelasan dari awal, maka kalian pasti bisa mengerjakan soal tentang tegangan, regangan, dan modulus Young. Kita lanjut. Oke, sekarang hukum Hooke ya. Sebuah pegas mula-mula panjangnya 4 cm, ditarik dengan gaya 8 Newton ya. Panjang mula-mulanya 4 cm, ditarik dengan gaya 8 Newton. Ternyata panjangnya bertambah menjadi 4,02 cm. Nah, otomatis kalian sudah bisa menghitung pertambahan panjang atau delta X-nya ya, yaitu dengan panjang akhir dikurang panjang awal. 4,02 dikurang 4, maka hasilnya 0,02 cm. Kita rubah ke meter, 0,02 kali 10 pangkat minus 2 meter. Geser komanya ke kanan 2 langkah ya. Berarti 2 kali 10 minus 4 meter. Pertanyaannya adalah konstanta. Maka kalian gunakan rumus hukum Hooke tadi. F sama dengan K dikali delta X. Untuk menghitung K, maka F dibagi delta X ya. F-nya di situ dalam 8 Newton dibagi 2 kali 10 pangkat minus 4. 8 bagi 2, 4. Nah, pangkat negatif pindah ke atas jadi pangkat positif. Ya, ini hasilnya. Jadi 4 kali 10 pangkat 4. Ya. Kita next. Sebuah pegas mula-mula panjangnya 20 mm. Ya. Berarti panjang awal sama dengan 20 mm. Kemudian salah satu ujungnya digantungi beban. Nah, ada beban, masanya 0,2 kg. Kemudian panjang akhirnya menjadi 25 mm. Berarti bertambah panjang sebesar berapa? Iya, 5 ya, 5 mm. Sama dengan 5 kali 10 minus 3 meter. Ingat, pertambahan panjang itu panjang akhir dikurang panjang awal. Ya, gravitasi ada di situ nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya yang A konstanta, kemudian yang B adalah energi potensial pegas berapa. Ya. Jadi bayangkan ada sebuah pegas, kemudian digantungi beban. Nah, digantungi beban, ingat benda bermassa pasti punya gaya berat, arahnya ke bawah, rumusnya massa dikali gravitasi. Nah, kalau di soal tidak diketahui besar F-nya, tetapi diketahui besar massa beban yang tergantung pada pegas, maka F-nya adalah ini. Ya, massa dikali gravitasi. Oke,
Sekarang kita hitung ya. Yang A, F sama dengan K dikali delta X. Oke, tadi F-nya sama dengan W ya, massa kali gravitasi. Sama dengan K dikali delta X, maka K sama dengan M dikali G dibagi delta X ya. Massanya 0,2 kali 10 dibagi 5 kali 10 minus 3. Ya, 0,2 kali 10 itu 2 dibagi 5 kali 10 minus 3 ya. 2 dibagi 5 itu berapa? 0,4 ya. 0,4 kali 10 pangkat negatif pindah ke atas jadi positif. Maka hasilnya 4 kali 10 pangkat 2 atau 400 Newton per meter. Yang B, tadi energi potensial sama dengan setengah K delta X kuadrat ya. Maka ini setengah kali 400. Delta X-nya 5 kali 10 minus 3 dikuadratkan. Nah, setengah dari 400 adalah 200. 5 kuadrat itu 25 kali 10. Ini baru pangkatnya dikalikan 2 kali minus 3 minus 6 ya. Nah, 200 dikali 25 hasilnya adalah 2 dikali 25 kan 50. Nolnya masih ada 2. Berarti 0, 0 ya. Kali 10 minus 6. Nah, ini kita coret 3 nolnya. Maka yang minus di atas kurangin 3. Jadinya 5 kali 10 minus 3 Joule ya. Rangkaian pegas yang akan kita bahas ada 3 jenis. Yang pertama adalah rangkaian pegas seri. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian rangkaian pegas paralel. Dan rangkaian pegas gabungan, yaitu menggabungkan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian pegas seri. Perhatikan gambar. Jika ada 2 atau lebih pegas yang dirangkai memanjang seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa rangkaian pegas ini adalah rangkaian seri. Ketika sebuah beban digantungkan pada rangkaian pegas ini, maka setiap pegas akan bertambah panjang. Nah, di mana karakteristik untuk rangkaian pegas seri adalah yang pertama, bahwasanya pertambahan panjang pada tiap-tiap pegas itu berbeda, tidak sama besar. Untuk pertambahan pegas pada pegas 1 tidak sama dengan pertambahan panjang pegas pada pegas yang kedua, begitu juga seterusnya. Tetapi, jika pertambahan pada masing-masing pegas itu dijumlahkan, maka pertambahan panjangnya adalah sama dengan pertambahan panjang total dari rangkaian pegas seri tersebut. Karakteristik yang kedua, ketika sebuah pegas itu terentang, maka pegas akan memiliki yang namanya gaya Hooke. Untuk pegas 1 dia punya F1, pegas 2 dia punya F2. Nah, di sini gaya yang bekerja pada tiap-tiap pegas itu sama besar. Artinya, gaya pada pegas 1 itu nilainya nanti sama dengan gaya pada pegas 2, sama dengan gaya yang menarik pegas keduanya itu. Ya, bisa dilihat F total sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan seterusnya. Konstanta gabungan ekuivalen atau pengganti pegas. Jadi, dua pegas yang dirangkai seri ini bisa digabungkan menjadi satu konstanta, di mana rumus menghitungnya adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ini konsep penjumlahan pecahan. Jadi nanti kalian harus menyamakan penyebutnya dulu sebelum menjumlahkan. Ya. Nah, dua pegas ini bisa digabung menjadi satu. Kalau digabung menjadi satu, maka pegas gabungannya ini disebut dengan Ks ya. Di mana Ks itu adalah gabungan dari K1 dan K2. Itu kalau dua pegas. Kalau tiga, maka 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 dan seterusnya. Konsep umum yang harus selalu diingat adalah konsep hukum Hooke, di mana F sama dengan K dikali delta X ya.
Ini gunanya nanti untuk menghitung, misalnya ditanya pertambahan panjang total dari rangkaian pegas itu berapa, begitu ya. Rangkaian pegas paralel. Kalau seri tadi dipasangnya memanjang, kalau pegas paralel dipasangnya sejajar ya, sejajar bersusun begitu. K1, K2, K3 dan seterusnya. Konsepnya pertambahan panjang atau delta X ya pada tiap pegas sama besar. Nah, tadi kan saya bilang ketika pegas ini digantungi beban, maka tiap-tiap pegas itu akan bertambah panjang. Nah, pegas 1 bertambah panjang, pegas 2 bertambah panjang. Kalau konsep paralel, pertambahan panjang antara pegas 1 dan pegas 2 itu nilainya sama ya. Jadi delta X total sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Tetapi gaya yang bekerja pada tiap-tiap pegas ini berbeda. Kalau seri tadi gayanya sama, kalau paralel berbeda. Jadi F1 tidak sama dengan F2. Tetapi kalau F1 ditambahkan dengan F2 itu sama dengan gaya yang menariknya. Pegas paralel bisa digabungkan menjadi satu. Nanti disebut dengan konstanta gabungan paralel atau konstanta pengganti paralel, di mana rumusnya kalian langsung menjumlahkan saja nilai konstantanya tanpa harus memasukkan ke rumus pecahan seperti rangkaian pegas seri. Ya, tinggal dijumlahkan saja. Misal K1-nya 100 Newton per meter, K2-nya 200 Newton per meter. Pertanyaannya, berapa konstanta gabungan dari rangkaian pegas paralel tersebut? Maka langsung Kp sama dengan K1 tambah K2, 100 tambah 200, maka jawabannya adalah 300 Newton per meter. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Konsep yang selalu digunakan adalah sama seperti rangkaian seri, F sama dengan K dikali dengan delta X. Sekarang kita coba ke contoh soal. Perhatikan rangkaian pegas berikut. Ini rangkaiannya seri. Nah, di sini masanya 400 gram yang tergantung pada pegas. Harus dirubah ke kilogram dulu. Jadi 400 gram dirubah ke kilogram dibagi 1000 ya. Maka hasilnya adalah 0,4 kilogram. Digantungkan pada dua buah pegas yang dirangkai seri. K1 di situ 300 Newton per meter. Jadi di sini 300 Newton per meter. Sementara untuk K2-nya 600 Newton per meter. Pertanyaan pertama adalah menghitung konstanta gabungan pengganti pegasnya. Maka di sini KS karena dia seri. Dan yang B adalah berapa pertambahan panjang total, berarti delta X. Nah, delta X nanti menggunakan rumus F sama dengan K dikali delta X. Kita coba hitung dulu yang A. Ya, tadi rumusnya untuk gabungan seri adalah 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Maka ini sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per 600. Ini tidak bisa dijumlahkan kalau penyebutnya berbeda. Maka kita harus menyamakan dulu KPK-nya. 300 dan 600, KPK-nya adalah 600. 600 dibagi 300 hasilnya 2. 600 dibagi 600 hasilnya 1. Baru kita jumlahkan 3 per 600. Kalau sudah seperti ini tinggal dibalik, maka KS sama dengan 600 dibagi 3. Hasilnya adalah 200 Newton per meter. Nah, ini yang disebut dengan konstanta gabungan seri ya dari rangkaian pada soal begitu. Kita sudah dapat konstantanya, pertanyaannya adalah delta X, maka langsung gunakan rumus F sama dengan K delta X, sehingga delta X sama dengan F dibagi K. Nah, di pegas itu tidak diketahui gaya yang menariknya berapa, tetapi yang diketahui adalah massa beban yang tergantung pada pegas. Saya sudah mengajari sebelumnya, kalau yang diketahui massa, maka gaya tersebut adalah gaya berat. Maka rumusnya adalah M dikali gravitasi dibagi dengan K-nya. Kita masukkan massanya 0,4 kg, kemudian gravitasinya 10, dibagi konstantanya 200. Maka ini sama dengan 0,4 kali 10, hasilnya adalah 4, dibagi dengan 200. Ya, maka hasilnya
0,02 meter. Nah, kurang lebih seperti ini cara menyelesaikan permasalahan jika terkait dengan rangkaian pegas seri. Kita next ke contoh soal berikutnya. Sekarang paralel. Ya, ada dua pegas yang dirangkai paralel kemudian digantungi sebuah beban bermasa M. Di situ diketahui masanya 600 gram ya, berarti 600 gram. Ini kalau kita rubah ke kilo hasilnya adalah 0,6 kilogram ya. K1-nya di situ 100, K2-nya 200. Oke. Pertanyaan yang A adalah berapa nilai konstanta gabungan pegasnya? Karena dia paralel maka Kp. Kemudian yang kedua adalah pertambahan panjang pegasnya. Kita langsung jawab saja yang A. Karena dia paralel ya, ini digabung menjadi satu gabungan begini, maka ini Kp ya. Ini tadi ada beban yang tergantung. Sehingga Kp sama dengan K1 ditambah K2. K1-nya di situ 100, dilihat di soal, ditambah 200, maka hasilnya adalah 300 Newton per meter. Sudah dapat konstanta gabungannya? Kita langsung hitung yang B. Maka di sini delta X sama dengan F dibagi K. Ya, K-nya K mana? K yang paralel. Ya. Sama dengan M dikali gravitasi dibagi K paralelnya. M-nya tadi 0,6 dikali dengan 10 dibagi 300 ya. Ini sama dengan 6 dibagi 300. 6 dibagi 3 itu 2, cuma di situ dalam ratusan ya. Maka hasilnya adalah 0,02 meter. Bagaimana? Bisa dipahami? Ini konsepnya sederhana ya, mudah. Saya yakin jika memperhatikan bagaimana cara menghitungnya, kemudian memahami konsepnya, saya yakin tidak akan ada kendala untuk materi rangkaian pegas. Kita next. Rangkaian pegas gabungan. Ya, untuk menjelaskan konsep rangkaian pegas gabungan, saya akan langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian pegas berikut. Ada pegas 4 pegas dirangkai seperti gambar. Pertanyaannya adalah yang A, konstanta gabungan pegas. Ini K total ya, berapa? Kemudian pertambahan panjang pegas totalnya berapa? Kita lihat dulu massanya yang tergantung 300 gram. Tulis dulu 300 gram. Ini sama dengan 0,3 kg. Kemudian K1 100. Terus K2-nya 200. K3 300. K4 600. Pertanyaannya adalah yang A, konstanta gabungan. Kalian harus bisa menelaah gambar ini. Yang mana yang seri, yang mana yang paralel. Nah, dilihat di gambar, yang di atas bersusun sejajar, maka yang di atas ini adalah paralel. Ya. Sehingga, nanti kalau kalian menghitung yang atas, dapat Kp. Ya. Maka gambarnya akan berubah seperti ini. Yang di atas yang gabungan paralel, yang di bawah tetap K4. Ya, ini tergantung beban. Nah, kalau sudah seperti ini, maka Kp dan K4-nya nanti hasil akhirnya adalah seri ya. Jadi kita hitung dulu Kp-nya berapa. Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. K1-nya 100 tambah 200 tambah 300. Sama dengan 600 Newton per meter. Nah, sehingga kalau Kp dan K4 ini digabung lagi menjadi satu, maka dia rangkaiannya seri ya. Sehingga K totalnya adalah 1 per K total sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K4 ya. 1/600 ditambah 1/300. Sama dengan ini 600 penyebutnya, 1 tambah 2, 3 ya. 3/600. Kemudian kita balik, K totalnya ketemu 600 dibagi 3, hasilnya adalah 200 Newton per
meter. Ini adalah konstanta gabungan dari rangkaian 4 pegas ini. Sudah dapat K total, maka kita bisa menghitung yang B ya. Jadi ini yang A tadi. Yang B, delta X sama dengan F dibagi K, K-nya K total. Maka ini sama dengan massa kali gravitasi dibagi K total, sama dengan 0,3 kali 10 bagi 200. Sama dengan 3 dibagi 200 sama dengan 0,015 meter. Nah, kurang lebih seperti ini cara untuk menghitung rangkaian pegas gabungan. Kita next. Oke, sekarang perhatikan gambar rangkaian pegas berikut. Ada 6 pegas yang dirangkai seperti gambar ya. Ini rangkaian gabungan juga. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Masih sama seperti contoh sebelumnya. Dilihat dulu yang mana yang kalian kerjakan. Kalau saya, lihat yang paralelnya dulu. K2, K3, K4 ini adalah paralel ya. Sehingga ini ketemu nanti K paralel 1. K5 dan K6 juga paralel. Ini nanti ketemu K paralel 2. Ya. Sehingga gambar akhirnya akan berubah seperti ini. Yang di atas tetap K1, yang di tengah adalah paralel 1, yang di bawah adalah paralel 2. Paralel 1 berapa? Ini K1 berarti sama dengan K2 ditambah K3 ditambah K4. Kan begini. Kemudian KP2-nya sama dengan K5 ditambah K6. Kita masukkan angkanya. K1-nya 300. K2 nilainya 400, K3 juga 400, K4 juga 400. Ya, berarti ini sama dengan 400 tambah 400 tambah 400. Nilainya 1200 Newton per meter. K5 dengan K6 juga nilainya sama, 200 ya. Sama dengan 200 tambah 200. Hasilnya 400 Newton per meter. Nah, sekarang pertanyaannya konstanta gabungannya. K totalnya berapa? Nah, karena gambar akhirnya adalah seri, maka ini harus kita hitung dengan menggunakan rumus yang seri ya. Sehingga didapatlah K totalnya ya, maka ya 1 K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per KP1 tambah 1 per KP2 sama dengan 1 per 300 tambah 1 per 1200 tambah 1 per 400. Kita samakan penyebutnya, ini 1200. 1200 bagi 300 hasilnya 4. 1200 bagi 1200 hasilnya 1. 1200 bagi 400 hasilnya 3. Kita jumlahkan, ini 8 per 1200. Sehingga ketemulah hasilnya ya, K total sama dengan 1200 dibagi 8, ini sama dengan 150 Newton per meter. Inilah nilai konstanta gabungan atau konstanta pengganti dari 6 buah pegas yang dirangkai seperti gambar.